angkat ka mana. Tunya tanya siga kabarayana. Bendu pira kadar ditaros. Juningkah kalah ka dagang laos. Akang bade angkat ka mana. Tunya tanya bet siga ka bapana. Bendu pira kadar dita. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah seorang petani. Karena tanah di desa tersebut sangatlah subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, meski begitu, para penduduk di desa tersebut tetaplah miskin, disebabkan oleh seorang tengkulak bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah orang terkaya di desa tersebut. Rumahnya sangatlah mewah, lumbung padinya sangatlah luas, karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa tersebut. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panen kepadanya. Pada suatu hari, Kapan ya nasib kita berubah? Aku tidak tahan hidup seperti ini. Kapan ya Tuhan menghukum selintang darat itu? Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Menurut aku sih kita harus sabar ya, soalnya pasti Tuhan tidak pernah tidur untuk menghukum orang yang suka menganiaya orang lain. sementara itu Nyai Bagendit sedang memeriksa lumbung padinya. Bagja, apakah semua padi sudah dibeli? Sudah Nyi, namun tidak semuanya bisa dimasukkan karena sudah tidak muat lagi. Aku yakin mereka sebentar lagi akan kehabisan beras dan membelinya kepadaku. Aku semakin kaya, awasi terus mereka jangan sampai membeli hasil panennya kepada orang lain. Beri mereka pelajaran kepada siapa saja yang memangkang. Beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan, banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Duh, persediaan beras kita mulai menipis nih. Kalau begini caranya, berarti kita terpaksa harus membeli beras kepada Nyi Endit. Kata tetangga juga harganya sudah mulai naik 5 kali lipat dibanding harga yang kita jual dulu. Padahal kan kita harus membeli kebutuhan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami kemudahan untuk menjalani ujian-Mu ini ya Allah. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka harus rela menderita karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus diakhiri. Permisi Neng, saya mau tanya. Ya Nek, ada perlu apa? Di mana rumah orang terkaya di desa ini? Maksud Nenek rumahnya Endit ya? Ya, betul. Oh, dari sini dekat dek. Tinggal lurus saja, persimpangan belok kiri. Nah, nanti ada rumah yang besar sekali. Nah, itu rumahnya Endit, Nek. Emang ada perlu apa ya? Saya mau minta sedekah. Sedekah? Percuma saja Nek minta sedekah kepada Nyi Endit. Nyi Endit itu sombong, Nek. Jika Nenek lapar, makan saja di rumah saya, Nek. Tidak usah. Saya mau mengetes dirinya. Bagaimana reaksi dia ketika ada pengemis datang ke rumahnya? Oh iya, tolong beritahu seluruh penduduk desa ini untuk pindah ke desa sebelah. Karena akan terjadi banjir besar di desa ini. Nenek bercanda ya? Mana mungkin di wilayahnya saya keringan, ini akan datang banjir besar. Sedangkan setahun ini aja belum ada datang hujan. Saya tidak bercanda. Saya orang yang akan menghukum Nyi Endit. Terima kasih banyak, Neng. Ya,
sama-sama, Nek. Bajir, Warga desa pun berbondong-bondong untuk mengungsi ke desa lain. Setelah itu, nenek itu pun pergi meninggalkan Nyi Asih dan Karta. Sementara itu, Nyi Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Begitu pula dengan centengnya. Sang nenek pun tiba di depan rumah Nyi Endit, lalu dihadang oleh centengnya. Hai nenek tua, pergi kamu dari sini. Jangan sampai halaman rumah ini kotor karena kakimu. saya kesini hanya ingin meminta sedekah. Pergi sana kau nenek tua. Si nenek itu pun keluar, diseret oleh centeng, dan berteriak memanggil nama Nyi Endit. Yendit, tolong! Tolong, Yendit, saya hanya ingin meminta sedekah. Siapa sih yang berteriak-berteriak mengganggu waktu istirahat saja? Hei, siapa kamu nenek tua? Mengapa membuat keributan di depan rumah orang? Saya kesini hanya ingin meminta sedekah. Meminta sedekah dan makan kau ke rumah saya? Cepat pergi, sana nenek tua. Si nenek bukannya pergi, tetapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Hei Endit, kau adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Aku datang ke sini untuk menjadi jawaban dari doa-doa para penduduk. Kamu menghukumku, kau tidak lihat centeng-centengku. Sekali pukul saja kau pasti mati. Jika kamu ingin mengusirku, cabutlah tongkat ini. Sialan, centeng, cabut tongkat ini. Centeng tersebut mencoba untuk mencabut tongkat nenek itu, tetapi dia tidak sama sekali berhasil. Hahaha, badan saja besar, segitu saja tidak kuat. Sini, biar aku saja. Tiba-tiba, dari bekas tongkat itu menyembur air yang sangat deras. Rasakan Yendit, ini adalah hukuman bagimu. Ini adalah hasil dari air mata para penduduk yang telah engkau sakiti. Akhirnya, desa tersebut tenggelam bersama Nyi Endit, rumah, dan hartanya. Kini, warga setempat menyebut wilayah tersebut sebagai Situ Bagendit.